Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disebut dengan BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, dan ditawarkan. Dalam kesempatan kali ini, tim catatan sang jurnalis bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM serta UPTD Metrologi Kendal berkesempatan untuk mendatangi lokasi-lokasi BDKT diedarkan dan diperjualbelikan di Kabupaten Kendal. Halo pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya Galus Karkinanti senang bisa membersamai pemirsa catatan sang jurnalis dalam episode kali ini bersama dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal dan juga petugas dari metrologi yang nantinya akan melakukan pengawasan BDKT, yaitu barang dalam keadaan terbungkus yang menyasar ke swalayan dan juga UMKM yang ada di Kabupaten Kendal ini. Seperti apa kegiatannya? Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal. Hari ini kita melakukan pengawasan BDKT, barang dalam keadaan terbungkus. Salah satu sasaran kita adalah ini Toserba atau supermarket yang di Kabupaten Kendal. Kegiatan ini tujuannya bagaimana kita mendorong para pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas barangnya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Monggo, silahkan. Segeng siang, Mas Anas. Ji, kami dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM mau sowan kenjenan untuk kegiatan pengawasan BDKT, Mas. Oke, siap, dengan senang hati, Pak. Silahkan. Ji. Mari. Baik, Mas, mungkin kami bisa dibantu kira-kira tempat yang harus kita cek untuk BDKT-nya yang biasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Mungkin Pak Poting, mungkin ada beras atau apa yang bisa kami dibantu lokasinya. Baik, kita cek di sana. Kita tunjukkan Pak untuk apa counter beras kita ada di belakang. Baik, silahkan. Anjih. Counter beras kita. Ini berasnya ya, Mas. Ya, baik, Anjih. Jadi hari ini sesuai dengan Permendak nomor 31 2011 kita melakukan pengawasan BDKT. Salah satunya kita cek pelabelannya sekaligus nanti kuantitas. Baik. Kita cek apakah sesuai dengan berat yang tertera apa tidak, gitu ya Mas. Ya, mohon bantuannya. Nanti teman-teman akan mengecek dengan Satpas kita. Bisa dibantu. Pengawasan terhadap BDKT sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dijual dalam kemasan tetap sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini penting agar konsumen mendapatkan barang yang aman dan berkualitas sesuai dengan yang tercantum pada label. Baik, rekan-rekan, hari ini kita melakukan pengawasan BDKT. Kita coba cek untuk beras ini. Kita mulai dengan pelabelannya. Jadi sesuai dengan Permendak 31 2011 masa BDKT, kita cek dari pelabelannya. Contoh, ini yang saya pegang ini adalah produknya dalam bentuk beras. Kalau kita cek sudah muncul namanya beras pulen. Ini kondisi untuk netonya sudah ada 1 kilo. Setelah itu untuk produsennya atau pengemasnya sudah ada namanya, termasuk alamatnya sudah ada. Kondisi untuk packagingnya ini kalau kita cermati aman, atas bawahnya kanan kirinya oke. Terus posisi untuk labelingnya ini tidak mudah rusak. Kalau kita cek, tinggal kita lanjutkan dengan pengecekan kuantitasnya. Jumlahnya apakah sesuai yang tertera ini 1 kilo apa tidak. Monggo kita lanjutkan proses penimbangannya, kita cek. Ini
kita pakai alat ukur timbang yang ada di dinas. Ini sudah tersertifikasi, sudah dicek, karena proses ini harus sesuai standarisasi. Nanti dari teman-teman pengawas kemeteorologian akan mengecek apakah proses pengepakan ini termasuk jumlah netonya sesuai dengan yang tertera apa tidak. Oke, kita lanjut. Silakan Mas, teman-teman. Ya, setelah dilakukan penjelasan mengenai pelabelan oleh Bapak Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal, sekarang kita akan melakukan pengecekan kuantitas dari sampel beras yang telah diambil. Ya, kita akan timbang terlebih dahulu brutonya yang akan kita catat. Ya, brutonya adalah 1,025 kg. Setelah itu kita akan buka, kita akan timbang taranya. Tara merupakan bungkus dari beras tersebut. Di sini sudah ada wadahnya, kemudian kita ter menjadi 0, sehingga kita nanti setelah ini akan kita tuang berasnya. Ya, kita lihat dalam penimbangan di timbangan elektronik menunjukkan angka 1,020 kg. Artinya bisa kita simpulkan di awal bahwasanya jadi beras ini kita sampling secara acak masih sesuai dengan pelabelan yang ada di kemasannya, yakni neto sebesar 1 kg. Beberapa barang yang masuk dalam pengawasan BDKT seperti barang pokok penting atau bapokting yang meliputi beras, baik beras premium, medium, atau jenis lainnya yang terkemas dalam berbagai ukuran. Gula pasir, produk gula dalam kemasan yang dijual di pasar modern maupun tradisional. Minyak goreng sawit, kelapa, atau jenis lainnya yang dikemas dalam botol, jerigen, ataupun pouch. Tepung terigu, baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri. Garam konsumsi, garam yang dijual dalam kemasan kecil maupun besar. Baik, rekan-rekan, kita coba dengan produk selanjutnya. Kalau tadi kita melakukan uji di beras, kita ambil untuk bak poting di gula pasir. Lah, hari ini kita akan ngecek salah satu produk gula pasir. Kalau kita cek lagi dari pelabelannya, mulai dari namanya, mulai dengan siapa itu produksinya, terus kondisi labelnya, termasuk packagingnya, itu tidak ada masalah. Termasuk untuk berat bersihnya jelas di sini 1 kilo. Tinggal kita cek apakah berat bersih 1 kilo itu sesuai dengan realita yang ada. Mari kita cek untuk kuantitasnya. Ya, berikutnya kita lanjut kepada produk yang kedua, yakni gula pasir. Kita ambil sampelnya secara acak di toko Aneka Jaya Kabupaten Kendal. Kita cek, ini gula kristal putih. Kita sudah catat pelabelannya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwasanya netonya adalah 1 kg. Jadi kita akan cek brutonya terlebih dahulu, yakni gula beserta kemasannya. Ya, bruto di timbangan menunjukkan 1,010 kg. Setelah itu kita akan buka dan kita akan timbang netonya. Ya, sudah kita tuang gula pasir dari kemasannya. Kita lihat netonya 1,003 kg. Hal ini artinya kuantitasnya masih sesuai dengan apa yang tertera dalam kemasannya, yakni 1 kg. Kita juga akan cek taranya. Ya, 0. Tara dari kemasan gula pasir adalah 0,007 kg. Gula pasir ini masih sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertulis dalam Permendak 31 tahun 2011. Mas, untuk bak poting kita sampel 3 produk. Yang satu tadi beras sudah, yang satu lagi kita melakukan di gula sudah.
Mungkin apalagi Mas selain itu Mas? Untuk Pak Puting? Selanjutnya kita uji yang produk tepung, Bapak. Tepung gitu. Iya. Oh baik, Iya. tepung. Ya betul. Iya. Tepung itu bagian dari Pak Bagian dari Puting. Bapak Puting. Oh nggih. Iya. Mas Anas bisa dibantu saya lokasi tepungnya di mana? Baik Pak, silahkan Nggih. mari saya tunjukkan. Oke, nggih. Oh ini ya Mas tepung-tepungnya. Ya, sebelah sini. Wah Pak. ini bermerek semuanya ini. Wah, luar biasa. Ini berarti pojok tepung semuanya nih. Sajiku, Sasa. Oke, ada Sajiku, ada Cakra Kembang, ada Mila, Stoiba. Saya coba yang 1 kilo ini ya Mas. Ya, coba kita kilo. Saya ambil acak saja. Nah depan mungkin bagus. Coba saya ambil yang paling tengah atau belakang ini. Coba. Oke. Oke, ya. Kalau kita pengamatan kasat mata, persyaratan yang ada ini udah masuk semuanya, ya, tidak ada kebocoran. Nah, oke, untuk kelengkapan oke, semua sesuai dengan regulasi yang ada. Ini 1 kilo, baik, namanya ada, betul. Untuk produksinya ada semuanya, nggih, alamatnya, oh juga sudah ada. Nah ini tinggal kita cek untuk kuantitasnya. Itu biar nanti teman-teman dari pengawas meteorologi untuk mengecek baik yang neto maupun brutonya. Baik. Kanten, yuk Baik, kita mari, coba Pak. cek. Ya. Nggih. Ya, yang ketiga, saat ini kita akan melakukan pengujian kuantitas pada produk tepung. Setelah tadi sebelumnya beras dan gula. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwasanya pelabelan telah sesuai. Jadi ada merek, berat bersih, dan juga kuantitasnya. Kita akan hitung dulu brutonya. Tertera dalam timbangan adalah 1,025 kg. Setelah itu kita akan timbang netonya. Ya, dapat kita lihat bersama dalam display timbangan elektronik bahwasanya neto atau berat bersih dari tepung tersebut adalah 1,017 kg. Hal ini berarti apa yang berada di label 1 kg itu sesuai dengan isi bersihnya 1 kg. Kita akan cek juga taranya. Nah, klik 0. Tara atau bungkusnya adalah 0,008 kg. Artinya tepung terigu ini dari pengujian pelabelan dan kuantitas sesuai dengan Permendak 31 tahun 2011. Setelah melakukan pengecekan dan pengawasan BDKT pada ketiga Bapokting, yaitu beras, gula, dan tepung, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal melalui kemeteorologian menghimpun data dengan hasil yang langsung diungkapkan oleh Kepala Disdekop UKM Kendal kepada pemirsa catatan sang jurnalis. Baik pemirsa, hari ini kita melakukan pengawasan BDKT di salah satu Tosopra atau supermarket yang ada di Kabupaten Kendal. Kita mengecek bak pokting. Ada 3 sampel kita, beras, ada tepung maupun gula pasir. Hasil pantauan kita yang kita ambil sampelnya tadi itu 1 kilo. Setelah kita cek untuk pelabelannya maupun untuk kuantitasnya itu sudah sesuai dengan regulasi. Contoh saja ini untuk kuantitas beras itu labelnya 1 kilo, ini ternyata 1 lebih, jadi 1,020 kilo. Yang tepungnya 1,017 kilo. Sisanya adalah gula pasir 1,003 kilo. Jadi secara umum ini sudah melebihi. Nah, terus ini sesuai dengan regulasi yang ada. Itu Mas yang bisa kami sampaikan secara umum. Sampel untuk bak puting di Tosoba Panjenengan ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Harapan saya tetap secara internal teman-teman ini tetap harus melakukan koreksi termasuk pengawasan semua produk-produk yang ada di tempat panjenengan. Baik, terima kasih Pak atas kunjungannya dan pengawasannya. Jadi kepada customer pun juga tidak akan ragu untuk tetap belanja maupun membeli produk kita sesuai dengan standarnya. Betul. Jadi kita meminta ada 2 sisi. Satu adalah konsumen yang cerdas. Bagaimana menjadi konsumen cerdas itu melihat produknya, labelnya, sampai dengan nanti kualitasnya. Sama untuk pelakunya juga harus berani, jujur maupun bertanggung jawab terhadap produk yang dia dibeli. Demikian. Jadi ada keadilan di sana, umpan baliknya di sana. Demikian. Terima kasih Mas. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Nggih.
Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Tony selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Kendal. Pak Tony, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap Pak, semangat Mbak Galuh. Alhamdulillah. Pak, yang tadi kan sudah melakukan pengecekan ya, Pak ya? Betul. Dan betul. hasilnya Alhamdulillah sesuai dengan regulasi yang sesuai ada. dengan regulasi yang ada. Iya. Kalau boleh tahu regulasinya itu apa sih, Pak, yang bahas soal BDKT ini? Jadi BDKT itu barang dalam keadaan terbungkus. Regulasi kita detail masuk dalam Permendak 31 2011 masalah BDKT tadi itu. Iya. Oke. Tujuannya apa sih, Pak? BDKT itu kita sebagai dinas yang mengampu ke sana, tugasnya adalah kita terus akan melakukan pengawasan BDKT. Tujuannya satu. Yang pertama, kita mendorong masyarakat cerdas. Bagaimana dalam melakukan transaksi, termasuk membeli barang sesuatu yang dalam keadaan terbungkus, kita berikan edukasi. Bagaimana cara kita membeli, labelnya, termasuk kuantitasnya, kita berikan pemahaman dengan harapan masyarakat bisa memilah dan memilih mana barang-barang yang benar-benar sesuai dengan apa yang ditampilkan di label tadi itu. Demikian, Mbak. Artinya memang kegiatan seperti ini tuh sering dilakukan ya, Pak? Ya, ini kegiatan rutin yang kita lakukan dari teman-teman UPTD Meteorologi Legal. Kalau biasanya yang dicek itu antara apa aja sih, Pak? Tadi kan ada tepung, ada beras, ada gula. Selain itu mungkin ada lagi? Sebenarnya semuanya. Oh, jadi semuanya. semua barang dalam keadaan terbungkus. Biar ruang lengkap sangat luas sebenarnya. Nah, hanya hari ini kita spesifikan di bak puting saja. Kita sampel tadi itu ada 3 tadi itu, Mbak. Oke, artinya memang dari UMKM juga bisa dicek juga ya, Pak? Sangat-sangat bisa sekali. Oke. Dan harapannya nih setelah adanya pengecekan BDKT ini ke depannya seperti apa untuk masyarakat dan juga mungkin untuk para pengusaha retail dan sebagainya? Harapan kami ada hubungan timbal balik yang adil antara konsumen dengan penjual. Jadi sisi lain konsumen cerdas bagaimana memilih barang, termasuk labelingnya, termasuk dari sisi penjualnya. Penjual kita dorong untuk bersikap jujur maupun bertanggung jawab terhadap barangnya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oke. Demikian, Mbak. Terakhir, Pak, himbauan kepada masyarakat agar tetap cerdas dalam memilih barang yang dibeli, Pak. Baik, pemirsa, masyarakat Kabupaten Kendal, harapan kami, mari kita sebagai konsumen mempunyai hak kewajiban terhadap apa transaksi kita. Lah, barang itu bagaimana kita memilah barang yang dalam keadaan terbungkus tadi itu. Tolong cek labeling, mulai dari packagingnya, mulai namanya, mulai netonya, sampai dengan itu produk dari mana. Kita cek itu. Kalau itu dari sisi pengamatan, kasat mata baik, tinggal nanti kita pastikan dari jumlahnya. Jadi sangat-sangat diperbolehkan konsumen itu mengecek barangnya, khususnya kalau ada tempat-tempat yang ada pengecekan barangnya. Contoh ada pasar. Contoh kami Pasar Kaliwung itu diperbolehkan ada tempat khusus untuk mengecek. Kalau beli 1 kilo akan dicek timbangan khusus apakah itu benar-benar 1 kilo. Itu harapan kami seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih, Pak Tony. Semoga setelah ini nanti masyarakat lebih nambah wawasan ya, Pak, ya. Betul. Dan lebih selektif lagi dalam memilih barang-barang yang mereka beli. Betul, masyarakat cerdas. Jadi pembeli yang cerdas. Oke. Demikian. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Tony Aribowo ini selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal untuk Anda. Dengan pengawasan yang ketat seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal melalui Disdakop UKM Kendal ini mampu membuat konsumen terhindar dari praktik curang seperti penurunan kualitas, pengurangan isi, atau kesalahan dalam informasi pada kemasan. Hal ini juga membantu untuk memastikan keamanan konsumen dari produk yang mungkin berbahaya atau cacat. Kesesuaian dengan regulasi pengawasan BDKT ini dilakukan untuk memastikan bahwa produsen dan distributor mematuhi aturan dan regulasi yang telah berlaku seperti standar kemasan, berat, volume, dan informasi yang harus dicantumkan dalam label. Dengan adanya pemeriksaan BDKT ini tentunya mampu mencegah penipuan dan kecurangan produk dalam kemasan. Misalnya dengan mengurangi jumlah atau berat barang yang tidak sesuai
dengan yang dinyatakan pada kemasan. Pengawasan ini tentunya dapat membantu menghindari praktik-praktik kecurangan seperti ini. Pemirsa, hari ini telah selesai kegiatan kita dalam pengawasan BDKT di salah satu supermarket di Kabupaten Kendal. Tujuannya pengawasan BDKT adalah memberikan hubungan timbal balik yang adil antara pedagang maupun konsumen. Jadi konsumen, kita mendorong konsumen menjadi konsumen cerdas dengan sebelum membeli itu memilih barang yang akan dibeli. Bagaimana kita lihat secara kasat mata, kita cek labelingnya, maupun diperbolehkan untuk mengecek apabila di situ ada alat untuk mengecek kuantitasnya. Di sisi lain, untuk teman-teman pedagang atau pelaku usaha, kita dorong untuk selalu bersikap jujur, bertanggung jawab terhadap barang dagangannya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain gencarnya upaya dinas dalam proses pengawasan dan pengecekan BDKT, komitmen dari swalayan terkait, dalam hal ini komitmen pengelola swalayan, harus diupayakan secara maksimal. Dalam pengawasan BDKT, untuk memastikan barang yang dijual sesuai dengan standar kualitas, keamanan, dan informasi yang jelas bagi konsumen. Pengelola swalayan wajib melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap produk BDKT, baik dari segi kualitas barang maupun keamanan kemasan. Mereka harus memastikan bahwa barang tidak rusak, bocor, atau melewati tanggal kadaluarsa sebelum dijual kepada konsumen. Nah, pemirsa, catatan sang jurnalis, kalau kemarin kita sudah melakukan pengawasan BDKT di swalayan, nah kali ini kita akan mendatangi salah satu lokasi UMKM yang ada di Kabupaten Kendal ini bersama dengan pengawas kemeteorologian dan juga Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal. Seperti apa semaksimalkannya hanya di catatan sang jurnalis. Halo, selamat pagi, Ya, Mas. pagi. Mas, ini kita agendanya apa nih, Mas, kali ini? Ya, setelah kemarin kita melakukan pengecekan barang dalam keadaan terbungkus di minimarket di Kendal, sekarang kita akan coba pengawasan BDKT di salah satu home industry yang ada di Kabupaten Kendal, yakni kerupuk petis, karena ini jadi salah satu produk khas yang ada di Kabupaten Kendal. Ya, mungkin Boleh langsung ke sana? kita langsung saja ya. Jadi emang UMKM juga jadi sasaran dalam pengawasan ini ya, Mas? Iya, betul, karena kita juga selain melakukan perlindungan pada masyarakat, juga sebagai bentuk pembinaan kepada UKM yang ada di Kabupaten Kendal. Oke. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum. Ya, mohon izin, Pak. Ini kami dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal, bermaksud melakukan pembinaan dan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus atau BDKT yang ada di tempat Bapak. Mohon izin, Pak. Ini boleh dijelaskan terlebih dahulu produknya Bapak apa saja? Produk saya adalah kerupuk petis ikan yang agak besar-besar ini dan kerupuk petis udang. Ada dua jenis ya. Ada jenis. Untuk kemasannya sendiri berbeda ya, Pak ya? Beda untuk ya. yang ikan dan udang. Iya. Yang ikan lebih besar. Lebih besar. Kalau yang udang ini kecil-kecil di 250 gram. Oh, gitu, 250 gram. Iya. Mungkin mohon izin, Pak, kami akan melakukan pengecekan, pelabelan, dan nanti kita uji timbang ya, Pak ya. Kira-kira bobotnya seperti apa begitu. Iya. Ya. Ada salah satu sampel, Pak, yang Ada. bisa kami gunakan. Ini, Pak. Ini yang 250 gram yang udang. Ini yang produk udang ya. Iya. Oke, sudah dikemas. Ini berarti nanti ketika digunakan harus diolah atau digoreng terlebih dahulu begitu ya. Oke. Kerupuk petis udang merek Abadi. Oke, ada PIRT-nya juga. Oke, ini beratnya 250 gram ya, Pak ya. Iya. Ya, mungkin ini nanti kita akan coba timbang ya, Pak ya, menggunakan timbangan kami. Ya, langsung saja mungkin. Tadi sudah melakukan pengecekan pelabelan. Sekarang akan coba melakukan uji kuantitas.
Kita timbang brutonya terlebih dahulu. Ini 0,254 kg atau 254 gram. Itu brutonya. Kemudian kita buka. Oke, kita buka. Zero. Coba. Oke. Ini 0,252 kg atau 252 gram. Bisa dicatat neto. Oke. Kalau taranya sepertinya kecil. Ya, untuk bungkus atau taranya 0,002 kg. Oke, tadi sudah kita timbang bruto, tara, dan netonya dari kerupuk petis abadi. Diklaim bahwasanya tadi 250 gram per bungkusnya. Tadi sudah kita dapati berapa? 202. Ya, 252 gram. Artinya berat bersih atau neto yang ada di kerupuk petis ini sesuai dengan apa yang diklaim oleh pelaku usaha UKM kerupuk petis Kendal. Ya Pak, seperti yang tadi sudah Bapak lihat sendiri, kita sudah melakukan uji pelabelan, pengecekan pelabelan dan pengujian kuantitas Pak ya. Tadi diklaim bahwasanya beratnya memang 250 gram. Tadi kita lihat, Bapak juga lihat bersama, bahwasanya beratnya memang sudah sesuai 252 gram ya. Artinya secara ini kuantitas ini sesuai dengan apa yang diklaimkan. Untuk pelabelan, pengecekan pelabelan, mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan Pak. Jadi sesuai Permendak 31 tahun 2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus, memang dalam klaim tersebut kita di sini nanti harus dicantumkan berat bersihnya 250 gram. Ya, nanti agar sesuai dengan apa yang sudah diklaimkan oleh Bapak dalam hal ini selaku pelaku usaha kerupuk petis udang abadi. Karena ini kan jadi salah satu produk khas yang sering dicari dari Kabupaten Kendal begitu Pak ya. Pengawasan PDKT dalam UMKM di Kendal sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM memenuhi standar kualitas dan keamanan bagi konsumen. UMKM perlu memastikan bahwa kemasan produk memenuhi standar yang ditetapkan, seperti kemasan yang higienis, tidak rusak, serta sesuai dengan ukuran atau takaran yang dijanjikan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Gimana nih Mas hasilnya? Tadi kan sesuai ya, sudah sesuai dengan klaimnya 250 gram ya Mas. Betul. Nah, ini ada catatan-catatan mungkin dari Mas? Iya, betul. Jadi kita sebagai dinas yang mengampu salah satunya tugas pengawas kemeteorologian, kita melakukan uji pelabelan dan uji kuantitas. Tadi sudah dilihat bersama dengan menggunakan timbangan elektronik bersama pelaku usahanya bahwasanya klaim 250 gram ini sudah sesuai. Ya, jadi 250 gram tadi kita timbang sudah memenuhi sekitar 252 gram ya. Nah, tapi memang untuk pelabelannya ini ada sedikit yang perlu diperbaiki oleh pelaku usaha. Jadi klaim tersebut itu harus dicantumkan dalam kemasannya, berarti berat bersih 250 gram. Jadi agar konsumen, masyarakat, baik yang ada di Kabupaten Kendal maupun yang lainnya yang akan membeli kerupuk petis ini mengetahui bahwasanya berat bersihnya sesuai dengan yang diklaimkan, itu tertulis juga di kemasannya seperti itu. Ya, harapannya dari kegiatan ini Dinas juga sekaligus membina para pelaku usaha UMKM, home industri yang ada di Kabupaten Kendal agar dapat memenuhi ketentuan yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti itu, agar dapat bersaing dalam dunia usaha yang kompetitif. Oke, berarti untuk pencantuman berat dan juga mungkin yang lainnya ini memang wajib ya Mas ya? Iya, betul. Karena tujuan kami selain melindungi konsumen, itu juga memberdayakan pelaku usaha itu tersebut. Jadi biar sesuai dengan ketentuan, juga bisa terus bersaing begitu.
Oke, kalau untuk kemasannya ini udah rapat ya? Ya, ini sudah Terbungkus rapat, rapi ya? tidak ada kebocoran, sesuai, dan judulnya juga sudah cukup jelas begitu. Jadi hanya itu saja yang perlu diperbaiki oleh pelaku usahanya. Oke, dan ini kita tadi sudah melihat bersama bagaimana proses pengawasan ya, masih BDKT ya namanya. Iya, barang pengawasan dalam keadaan BDKT ini, terbungkus. dan ternyata di UMKM ini memang sudah memenuhi standar, hanya saja kurang pencantuman Betul. itu tadi, berat tadi. Nah, ini setelah ini kita akan melihat lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi mengenai UMKM ini. Tetap saksikan hanya di catatan selanjutnya. UMKM kerupuk udang khas Kendal ini telah lama beroperasi hingga produknya tersebar di segala kota, utamanya di kawasan Kendal dan sekitarnya. Keeksistensian UMKM ini juga telah membawa peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar UMKM hingga menghasilkan kerupuk 1 ton per harinya. Nah, saat ini sudah bersama dengan pemiliknya langsung, Pak Iya. Edi Wurjianto ya, Pak Iya. ya. Pak Edi, ini usaha kerupuk ini sudah berjalan berapa tahun ya, Pak? Ya udah lama, dari tahun 1999 ya. Udah lama sekali ya. Lama ya, Pak ya. Iya. Dan spesifikasi penjualan di sini apa? Kerupuk apa aja? Kerupuk petis udang sama kerupuk petis ikan. Kerupuk udang Ada dan 2 jenis ya. ikan. Segmentasinya kemana, Pak, kalau kerupuk ini? Rata-rata sih wilayah Jawa Tengah nih, Pak. Oh, Jawa Tengah. Iya. Diambil atau Bapak yang Sebagian menyatakan? diambil, sebagian dikirim. Oh, gitu. Iya. Di Jawa Tengah. Iya. Terus kemudian untuk harganya sendiri ini per kilo? Per kilo ya ada yang per balen 5 kilo ada. Oh, kalau per kilo berapa, Pak? Per kilo sekitar 18.000. 18.000. Iya. Kalau per balnya? Per belannya 90. Oh, 90.000. Iya. Itu termasuk yang tadi seperempat itu tadi ya, Pak? Iya. Ya? Mas kecil-kecil itu ya? Iya. Harganya sama 90.000 Iya. semua ya berarti ya? Itu baik yang ikan ataupun yang udang sama? Selisih 5.000, Pak. Oh, selisih 5.000. Lebih mahal yang udang. Lebih mahal yang udang. Kalau dari UMKM ini sendiri, cara untuk menjamin mutu sendiri seperti apa sih? Ya ada ketentuan-ketentuan tertentu ya. Misalnya dengan adanya pertemuan-pertemuan itu untuk meningkatkan produksinya. Tapi dari bahan-bahannya berkualitas semua ya, Pak? Iya, yang berkualitas digunakan semua. ya? Iya. Oke. Dan ini udah ada berapa pekerja, Pak, yang di sini? Kalau saya yang laki-laki ada 11, yang perempuan ada 5. Oh, berarti emang cukup besar ya, Pak? Iya. Ya, UMKM-nya? Kebetulan saya juga punya 3 tempat ya. Oh. 3 tempat lagi untuk karena membutuhkan areal yang luas itu. Ini kan juga salah satu unggulan juga di Kendal ya, Pak? Iya. Dan ini tadi kan ada catatan juga dari pengawas yang datang ke sini bahwa ada kurangnya ini cuman pencantuman berat ya, Berat, Pak, ya? iya. Nah, ini nanti ke depannya seperti apa? Langsung saya ganti nanti, saya rubah gitu, biar lebih maju, biar lebih komplit ya. Ya, brandingnya lebih dapat ya, Pak ya? Iya. Dan juga masyarakat mungkin setelah ini juga mengetahui bahwa kerupuk yang dihasilkan dari UMKM ini memang benar-benar sesuai dengan klaim yang ada di Iya, label gitu iya, ya, Pak ya. Oke. Nah, ini setelah ini mungkin saya boleh melihat-lihat, Pak, yang boleh, ada di dalam boleh, proses boleh, seperti ya, apa. boleh. Nah, ini pemirsa, setelah ini kita akan melihat-lihat proses-proses yang ada di UMKM kerupuk udang dan ikan. Ini namanya UMKM apa? Abadi. Abadi, UMKM Abadi. Nah, simak selengkapnya hanya di catatan selanjutnya. Pengawasan BDKT ini diperlukan untuk memastikan bahwa produsen dan distributor mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku seperti standar kemasan, berat, volume, dan informasi yang harus dicantumkan pada label. Sementara itu, pengawasan BDKT terhadap barang-barang bapokting juga dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dijual kepada konsumen memenuhi standar kualitas, kuantitas, keamanan, dan keterangan pada label yang benar, serta sesuai dengan regulasi yang telah berlaku. Dengan pengawasan BDKT yang efektif, semua pihak yang terlibat baik produsen, distributor, maupun konsumen dapat terlindung dari potensi resiko dan kerugian.
Nah, pemirsa, catatan sang jurnalis itu tadi serangkaian dari pengawasan BDKT barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal dan juga bersama dengan pengawas kemeteorologian yang kemarin sudah melakukan pengawasan di Swalayan, dan saat ini kita tadi juga sudah mendatangi di salah satu UMKM kerupuk yang ada di Kabupaten Kendal ini, dan nantinya semoga dari pengawasan ini akan meningkatkan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya dalam memilah dan juga memilih dari barang yang mereka beli yang sesuai dengan standarisasi. Dan akhirnya saya Galus Karkinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.